Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Samir tersenyum remeh. Dengar kenekatan anaknya itu. Apa yang bisa diharapkan dari lelaki tidak tahu diri seperti yang dibangga-banggakan oleh Andira? Sedikit pun tak ada ketakutan dalam dirinya. Justru ini kesempatan untuk menyadarkan wanita itu dari keegoisan dan keras kepalanya. Silahkan, sahut Samir menunjuk ke arah pintu. Papi nggak akan menyegah kamu pergi. Tapi, dada Andira naik turun, meluapkan emosinya. Tak menyangka akan seperti ini. Jadinya, papinya tega membiarkan dirinya berbuat nekat. Apa yang sebenarnya membuat laki-laki itu berubah? Bahkan kasih dan sayangnya, selama ini tak lagi ia rasakan. Tapi kamu jangan menyesal dengan keputusan kamu itu. Sambung lelaki itu, tersenyum mengejek. Satu yang harus kamu ingat, Dira. Samir menatapnya lekat. Berharap anak gadisnya berubah pikiran setelah apa yang akan dia katakan ini. Jangan cari papimu, kalau ternyata kamu gak dapat kesenangan seperti yang kamu harapkan tadi. Walau itu cuma di bibir saja, tak sungguh-sungguh keluar dari hatinya. Sebagai gertakan agar Andira bisa berubah dan sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Pikirkan sebelum kamu menyesal. Gertak, Samir terpaksa. Cuma dengan cara itu yang bisa dia lakukan. Sepertinya obsesi agar bisa bersama dengan Nathan begitu kuat sehingga mengalahkan segalanya. Bahkan nasihat dari orang tua satu-satunya tak lagi digubrisnya. Papi egois. Apa salahnya restui hubungan aku sama Nathan? Toh, dia udah proses cerai. Meski nada bicaranya sudah melunak, tak merubah keputusan Samir untuk tetap tidak mengizinkan dia sama kekasihnya. Apa yang kamu harapkan dari dia? Dia nggak punya apa-apa. Bahkan kesetiaan saja, dia nggak punya lagi. Laki-laki seperti dia nggak pantas kamu perjuangkan. Tapi Andira cinta, Sudahlah, terserah kamu. Papi nggak akan pernah restui hubungan kamu sama dia. Apa yang kamu dapatkan dari merebut itu nggak akan bertahan lama. Percaya sama papi. Samir tak mau berdebat, memilih meninggalkan wanita itu sendiri dalam kekalutan. Kalau sudah begini, tidak ada cara lagi selain nekat. Dira nggak peduli. Andira benar-benar pergi dari rumah itu, meninggalkan papinya sendiri. Mengabaikan nasihat orang tuanya itu. Begitu tahu, kalau Andira pergi, Samir menghubungi seseorang untuk mengikuti kemana anaknya itu pergi. Ikuti dia. Pantau terus di mana tinggalnya. Lewat telepon, dia menghubungi seseorang. Di rumah bedeng, jadi tempat tinggal mereka sekarang. Pagi itu, Nathan bangun lebih awal. Dia masih penasaran dengan tempat tinggal istrinya yang sekarang. Selain itu, kedatangannya menemui Cantika tak lain ingin meminta uang yang sudah diberikan oleh wanita itu. Baginya uang itu adalah miliknya. Hasil kerjanya juga ada di dalamnya. Tanpa tahu semua tabungannya habis untuk membayar rumah sakit saat ia mengalami musibah sebelum mereka menikah. Kamu mau kemana? Andira bangkit dari tempat tidur mendekati Nathan yang sudah rapi. Pergi keluar. Aku harus menemui Cantika. Jawabnya jujur, kemudian mengutarakan maksudnya. Untuk saat ini, Andira justru mendukung rencana suaminya. Aku ikut ya. Pintanya manja. Nggak usah. Aku gak mau terjadi keributan. Nanti, kamu tunggu aja di rumah. Oke. Selesai berpakaian, ia melepaskan pelukan wanita itu. Kemudian, mulai beranjak keluar. Aku bawa mobilnya ya. Teriaknya sudah di luar. Andira cuma bisa mendesah kasar. Belum apa-apa. Dia harus bersabar menghadapi lelaki itu. Untung cinta, kalau nggak entahlah. Mobil itu benar dibawa Nathan ke hotel tadi malam. Tak memakan waktu yang lama. Kali ini dia akan mencoba lagi untuk tanya langsung ke petugas hotelnya sendiri. Tidak menunggu seperti tadi malam. Maaf, saya mau ketemu pengunjung di sini yang namanya itu Cantika Maheswari. Apa dia masih di sini? Saya hubungi nomornya tidak aktif. Saya takut terjadi sesuatu sama istri saya.
ungkapnya pada petugasnya itu. Tunggu sebentar ya, Pak. Biar saya cek, sebentar. Pelayanannya lebih ramah petugas ini dibandingkan yang kemarin. Nathan berharap bisa mendapat informasi dari wanita itu. Maaf Pak, di tempat kami tidak ada pengunjung yang bernama Cantika Maheswari. Seperti yang Bapak bilang tadi. Ucap wanita itu membuatnya terbelalak. Loh, gak mungkin dong, Mbak. Kemarin jelas-jelas temen Mbak bilang ada kok. Sahutnya, ngotot. Jangan-jangan Anda ini bohongi saya ya? Saya berkata jujur, Pak. Memang tidak ada yang namanya Cantika di sini. Tangannya mengepal, merasa dibodohi. Ia baru ingat, kalau kemarin petugasnya itu tidak mengenakan seragam yang dipakai oleh wanita yang ada di hadapannya. Barulah ia sadar, telah dibohongi oleh istrinya. Sial. Nathan mengumpat kesal. Ya sudah, saya permisi. Hari ini adalah hari persidangan kedua mereka yang akan diagendakan pukul 9:30 pagi. Cantika berangkat seorang diri, dijemput oleh supir kepercayaan Samir. Karena laki-laki itu tidak bisa menemani, sedang berada di luar kota. Tika, kamu yang semangat ya. Kamu pasti bisa menghadapi ini semua. Tulis lelaki itu, dikirim ke nomor Cantika. Baru kali ini Cantika merasa diperhatikan oleh seorang laki-laki. Perhatian-perhatian kecil dari Samir sangat membekas di hatinya, sulit untuk dilupakan. Dik, Om Samir itu baik banget ya. Cantika mengadukan perlakuan Samir ke dirinya pada Lastri, di rumah yang ia tempat. Om Samir kasih support terus ke Tika. Tapi Tuan Samir itu tidak baik kepada semua orang. Mbah, beliau orang yang tegas, tapi bijaksana. Ya, kecuali kalau beliau tertarik sama orang itu. Sahut Lastri, keceplosan. Maksudnya, baik kalau orangnya itu layak untuk dibaiki. Lastri tersenyum masam. Hampir saja ucapnya itu mengundang kesalahpahaman antara Samir dan Cantika. Kayak Mbak Cantika gini. Tika bingung bagaimana cara membalasnya. Tanggap wanita itu, pandangan matanya sayu, ada ketakutan, mengecewakan orang yang sudah banyak membantunya. Udah, nggak usah dipikirin Mbak. Sekarang fokus aja sama masalah Mbak. Cantika berharap, sudah kali ini Nathan tidak datang. Sehingga tidak perlu berlarut-larut menunggu sampai hakim ketok palu, mengabulkan permohonan cerainya pada suaminya. Jangan kecewakan orang-orang yang menyayangi Mbak Cantika. Iya, Bik. Cantika pamit dulu ya. Mobil yang akan mengantarnya sudah terparkir di luar. Dia masuk ke mobil itu, kemudian duduk. Ada yang berbeda di pijakan kakinya. Cantika menunduk, ternyata ada selembar foto yang hampir terinjak kakinya. Diambilnya foto itu, ternyata foto itu adalah foto dirinya saat menjadi model iklan di perusahaan Samir. Pak, ini foto siapa ya? Maksudnya milik siapa ya? Tanyanya pada sang supir. Lelaki itu menoleh ke belakang, mengambil selembar foto yang ditemukan Cantika. Apa milik Om Samir? Iya, Mbak. Ini punya Bapak. Cantika merasa aneh saja. Samir menyimpan foto dirinya. Nanti Bapak kasih ke Om Samir ya. Kenapa nggak Mbaknya sendiri yang kasih? Cantika membenarkan apa yang dikatakan oleh lelaki itu. Sekalian ia ingin menanyakan alasan Samir masih menyimpannya. Padahal itu sudah lama sekali. Sesuai rencananya, Andira sudah menyiapkan sesuatu untuk mengagalkan Nathan hadir di persidangan itu. Pagi-pagi sekali, lelaki itu sudah sangat rapi, sudah bisa ditebak akan kemana perginya. Sayang, kamu sarapan dulu ya, ucap Andira. Sudah menyiapkan sepiring nasi goreng yang sudah dicampur oleh obat tidur. Aku buru-buru, Dir, sahut Nathan, menolaknya. Kamu makan sendiri aja ya, tapi ini masih terlalu pagi. Sayang, ayolah sarapan dulu, biar kamu kuat menghadapi istri kamu itu. Diliriknya sekilas makanan yang sudah ada di meja sebelahnya itu. Selera makannya muncul. Ingin menyantapnya, didukung juga dengan kondisi perutnya yang kebetulan sudah lapar. Ya sudahlah, biar aku makan dulu. Nathan menghabiskan makanan itu sampai tak bersisa. Selang beberapa saat rasa kantuk mulai menyerang. Tak lagi terelakkan. Akhirnya ia terkapar di ranjang. Sementara Andira bisa tersenyum puas karena rencananya berhasil. Yes,
Berhasil. Selamat bobok, sayang. Dikecupnya kening dan bibir Nathan sekilas. Buru-buru dihilangkannya jejak makanan itu. Untuk berjaga-jaga, Cantika membawa pergi mobil yang sudah dipesan akan dibawa oleh Nathan. Kalaupun laki-laki itu bangun, ia yakin sidangnya sudah selesai. Di persidangan, semua anggota sudah datang. Cantika dan Hendra duduk bersebelahan, sementara hakim moderator juga sudah duduk di kursi. Tugasnya hanya tinggal menunggu kedatangan Nathan ke tempat sidang. Cantika tak berhenti, mulutnya melafazkan doa-doa agar harapannya sesuai. Hari ini sudah hampir 1 jam mereka menunggu, belum juga ada konfirmasi dari pihak pengacaranya. Gimana? Apa Pak Nathan akan datang hari ini? Tanya hakim moderator, sepertinya sudah tidak bisa menunggu lagi. Seharusnya datang, Pak. Kita tunggu aja beberapa menit lagi. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Kalau sampai waktu itu habis, beliau tidak hadir, saya anggap sidang hari ini selesai. Saya nyatakan beliau sepakat untuk bercerai dari Bu Cantika. Ujar lelaki itu, memberi keputusan. Tampak jelas wajah pengacara Nathan panik mendengar ucapan lelaki itu barusan. Sementara telepon darinya tak mendapat jawaban dari kliennya itu. Nathan masih terkapar di ranjang. Lelaki itu merasa sedang berada di atas awan, sedang bermimpi bertemu dengan istrinya. Mereka akur kembali dan mereka menjalin kasih berdua. Argih! Pekiknya keras. Nathan terbangun melihat sekeliling tempat itu kosong. Diliriknya jam menunjukkan pukul 11 siang. 1,5 jam terlewat dari jadwal yang ditentukan. Astaga! Disambarnya handphone. Kemudian buru-buru keluar mencari Andira yang ternyata tidak ada di mana-mana. Lah, Asia. Kemana perginya perempuan itu? Tak ingin membuang waktu, akhirnya ia pesan taksi online. Tetap harus menunggu beberapa saat baru bisa jalan. Waktu terus berputar, sementara dia masih berada di jalanan. Kesal sudah pasti, tapi hanya bisa menunggu dan menunggu. Tak ada yang bisa ia lakukan lagi. Andira, awas aja kamu. Sampai juga ia di kantor pengadilan agama. Telat pukul 11:30. Di saat semua pegawai di tempat itu bersiap-siap menunggu jam istirahat. Nathan berlari menuju ke ruang sidang. Sedangkan di tempat itu sudah kosong, tidak ada orang lagi. Napasnya tersengal-sengal bercampur amarah. Sial! Umpatnya memaki. Ia menghubungi pengacaranya, yang ternyata masih ada di tempat itu. Mereka bertemu di depan halaman. Kenapa Bapak baru datang? Nanti saya jelaskan. Gimana sidangnya tadi? Apa kata hakim? Laki-laki itu mendesah kasar. Sudah bisa ditebak hasilnya akan buruk untuknya. Ayo ngomong. Kamu pengen tahu hasilnya? Gimana? Suara Cantika membuatnya menoleh ke belakang. Apa yang kamu harapkan dari pernikahan ini? Sedangkan alam saja tidak mendukungmu. Diam. Gak usah banyak omong. Sekarang juga, kamu kembalikan uang saya, Cantika. Uang? Ulang Cantika tertawa getir. Uang apa yang kamu maksud? Tabungan aku, Cantika. Apa kamu lupa atau pura-pura begok? Oh, uang tabungan itu. Cantika membuka tasnya, mengambil secari kertas, kemudian dilemparnya tepat di wajah suaminya. Uang itu yang kamu maksud?